warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah Pak, sehat, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Jadi masa pandemi ini harus selalu jaga daya ketahan tubuh ya, biar tidak gampang kena penyakit, tidak kena virus. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita siang hari ini? Iya Pak. Oke, kalau sudah siap, jadi saya minta kepada ketua kelas. Nah, ketua kelas pimpin doa dulu ya, ketua kelas. Miss Rawati, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak? Terima kasih Miss Rawati. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadirannya ya. Saya sudah kirimkan absen tadi, tapi saya juga akan cek siapa-siapa saja yang tidak hadir ini di room ini ya. Alhamdulillah lengkap ya. Baiklah, kalau sudah lengkap dan sudah siap semuanya, oke, jadi kita langsung saja. Untuk hari ini merupakan pertemuan ketiga ya. Jadi sebelumnya kita sudah pertemuan pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Itu materinya masih sama tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, namun ini submateri yang ketiga. Masih ada yang ingat materi sebelumnya? Pendudukan Ya. Jepang di Indonesia ya Pak? Ya, betul sekali, Hesti ya. Jadi materi awal itu tentang Jepang, kedatangan Jepang, ya, pendudukan Jepang, bagaimana proses Jepang masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua itu tentang sifat pendudukan Jepang. Ya, jadi sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana masa pendudukan Jepang di Indonesia itu sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang respon. Nah, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang di Indonesia ya. Share screen dulu materinya. Jadi materi Bapak sampaikan lewat PowerPoint. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Iya Pak. Iya Pak. Oke Pak. Oke. Bagaimana? Sudah terlihat semua? Sudah Pak. Ya, sudah ya. Jadi sejarah Indonesia, materinya respon bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Nah, ini KD-nya masih sama, yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Kemudian keterampilannya menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dalam menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, ini adapun tujuan pembelajarannya, yaitu dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Kalian bisa membandingkan bagaimana perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai daerah maupun organisasi-organisasi yang nantinya memberontak melawan Jepang itu sendiri. Nah, kalian juga harus menyajikan hasil analisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang ya. Ada presentasi nanti. Kemudian menalar respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dalam bentuk cerita sejarah. Ya, jadi kalian dengan setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa menceritakan pendudukan Jepang ini dalam bentuk cerita sejarah ya. Oke, anak-anak lanjut. Ini peta konsepnya, materi-materi yang akan kita bahas ini ya. Uraian materinya ada perlawanan dari rakyat Aceh, rakyat Singaparna, rakyat Indramayu, rakyat Kalimantan, kemudian ada Irian dan juga organisasi peta. Peta itu masih ingat apa itu peta? Kepanjangan peta? Pembela tanah air. Bela tanah air. Bela tanah air. Bela tanah air. Iya, bagus sekali anak-anak ya. Jadi masih ingat ya, ternyata peta itu pembela tanah air. Jadi bukan peta yang bisa dilihat ini yang di dinding sekolah biasa ya, bukan itu ya. Jadi peta itu organisasi. Oke. Lanjut, ini materinya respon bangsa Indonesia terhadap penindasan Jepang. Jadi Bapak hanya mengantarkan materinya secara singkat.
Nanti kalian silakan kembangkan materinya, cari referensi sebanyak mungkin yang sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan hari ini ya. Jadi ini penderitaan rakyat yang tidak berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan. Bahan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Ada yang masih ingat apa itu romusa? Pekerja yang bekerja secara paksa di zaman Jepang, Pak. Iya, bagus sekali Misrawati ya. Jadi memang benar romusa itu adalah pekerja pada masa penjajahan Jepang ya, dipekerjakan secara paksa ya. Jadi untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Jepang. Sampai ada yang meninggal, ada yang kurang gizi, bahkan tidak digaji ya. Ini. Jadi gelandangan di kota-kota besar juga makin tumbuh subur. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat, bahan-bahan pakaian sulit didapatkan. Bahkan masyarakat menggunakan karung guni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian muncul berbagai perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, jadi kalian bisa bayangkan betapa sedihnya pada masa penjajahan Jepang, ya, pakaian saja tidak punya ya. Jadi menggunakan karung goni. Ya, alhamdulillah sekarang ini kita sudah merdeka, kita sudah punya pakaian, sudah banyak sekali pakaiannya. Jadi baik itu kita beli di pasar maupun beli di online ya. Jadi syukur sekali kita sudah hidup di zaman merdeka ini ya. Nah, itu jadi sangat sulit sekali kehidupan mereka. Lanjut. Nah, karena tadi sikap yang semena-mena yang diperlakukan oleh Jepang terhadap rakyat pribumi atau rakyat Indonesia, inilah yang menimbulkan kemudian muncul perlawanan. Ya, jadi ada beberapa perlawanan-perlawanan yang terjadi. Di antaranya salah satunya ini adalah perlawanan rakyat Aceh ya. Kalian tahu ya, sudah pasti tahu Aceh itu mana. Nah, ini rakyat Aceh itu dipimpin oleh Abdul Jalil. Di mana Abdul Jalil ini adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Jot Plieng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap romusa, maka rakyat Jot Plieng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Jot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Ya, itu di Aceh. Selanjutnya ada organisasi PETA ya, seperti yang disampaikan tadi oleh temannya, PETA itu pembela tanah air. Ya, jadi sebenarnya ini PETA adalah organisasi yang dibuat oleh Jepang itu sendiri. Ya, jadi memang pada awalnya Jepang itu banyak membentuk organisasi-organisasi untuk menampung para pemuda-pemudi Indonesia dan juga digunakan untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya ya, dari serangan Blok Sekutu. Namun karena penindasan yang dilakukan oleh pihak Jepang terhadap rakyat pribumi, pemimpin PETA ini yakni Supriyadi akhirnya melakukan perlawanan ataupun pemberontakan terhadap penjajah Jepang. Itu terjadi pada tanggal 29 Februari 1945 pada dini hari ya. Jadi Supriyadi dengan teman-temannya itu mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dari Daidan, lalu keluar dengan bersenjata lengkap. Setelah pihak Jepang mengetahui adanya gerakan penyerbuan itu, mereka segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang Jepang. Ya, jadi pemberontakan itu mengganggu Jepang ya, akhirnya Jepang membawa pasukannya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Hasil pemaparan Bapak ini dari materi yang Bapak paparkan? Ya. Enggak ada, Pak. Oke ya, jadi kalau tidak ada langsung Bapak bagikan LKPD-nya ya. Jadi LKPD-nya itu Bapak bagikan di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 30 menit. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Oh iya, kelompoknya yang masih kelompok yang dulu ya. Masih ingat kan kelompoknya? Enggak diganti ya, Pak ya? Pakai itu aja ya. Bapak sudah ini. Karena materinya masih sama.
Ya, oke ya. Jadi langsung saja. Oke, silakan kalian kerjakan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Ya, Pak. Oke, Ya, sudah Pak, ya. sudah. Jadi langsung saja kita mulai dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Nah, di sini siapa yang mau membacakan presentasinya? Ya, Pak. Ya. Oke, Liz Lupiandi. Pak, Ya, Lupi, silakan. Ini tadi hasil kerja kalian, Bapak kalian sudah kirimkan di Google Classroom. Ini Bapak bantu sharekan ya. Oke, silakan. Ya, saya bacakan, Pak. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang untuk pertama kalinya mendarat di Aceh. Kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Aceh. Hal tersebut karena propaganda Jepang yang akan memakmurkan bangsa-bangsa di Asia. Namun propaganda Jepang hanya omong kosong belaka. Pada akhirnya bangsa Jepang menindas bangsa Indonesia dengan banyak perempuan Aceh yang dilecehkan oleh Jepang. Rakyat Aceh juga dipaksa untuk menyembah Dewa Matahari. Oke. Ya, Pak. Sudah, Pak, dari kelompok kami, Pak. Ya. Sudah ya? Oke, Sudah, jadi Pak. ya bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu dari kelompok 1 ya. Hasil presentasinya. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut kelompok selanjutnya ya. Oke, jadi semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasilnya, hasil presentasinya, jadi sangat bagus sekali apa yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya barangkali ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Ibu Miki. Ya, Pak. Kalau dari kesimpulan dari menurut pendapat saya ya, Pak ya, bahwa Ya. bangsa Indonesia itu mereka tidak mau dijajah. Dengan cara mereka melakukan perlawanan itu sudah menunjukkan kalau bangsa Indonesia tidak mau lagi terjajah untuk yang kedua kalinya. Gitu ya, Pak ya. Ya, bagus sekali, luar biasa ini Miss Rawati. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Miss Rawati. Iya, jadi anak-anak yang lain jangan mau kalah ya. Nanti pembelajaran berikutnya harus aktif ya, karena ada nilainya yang aktif ya. Oke, ya jadi tadi memang benar apa yang disampaikan Miss Rawati. Jadi perlawanan-perlawanan itu terjadi itu karena bentuk rasa yang tidak tahan lagi oleh penjajahan Jepang, makanya muncullah perlawanan terhadap Jepang itu, walaupun dengan menggunakan senjata seadanya. Oke, jadi bagus sekali ya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah tampil. Kemudian selanjutnya sebelum saya akhiri, saya akan bagikan soal evaluasinya. Itu soal evaluasinya ada di ini live worksheet ya. Kalian bisa kerjakan itu. Nanti kirim ke email saya. Itu hasilnya nanti akan muncul ya. Oke. Kemudian pesan moral apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Jadi inti dari pembelajaran hari ini itu adalah pesan moralnya bagaimana supaya kita harus selalu bersatu agar tidak menimbulkan perpecahan. Dengan persatuan kita akan menjadi kuat ya. Jadi kita tidak akan mudah terkalahkan. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kemudian untuk selanjutnya Bapak ingatkan lagi materi selanjutnya itu tentang peristiwa sekitar proklamasi. Ya, jadi silakan anak-anakku sekalian buka-buka bukunya tentang materi yang akan dibahas selanjutnya ya. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.